John P. Tromble dianugerahi Medal of Honor atas pengorbanannya. Cerita Sculpin mengalami perubahan saat 41 awaknya berhasil selamat setelah ditawan oleh musuh. Mereka ditempatkan di atas kapal induk Chuo dan Nokuni menuju Jepang. Disinilah Sailfish, sebelumnya dikenal sebagai Squamous, kembali masuk ke dalam kisah Sculpin. Para tahanan Sculpin dijaga di bawah dek dua kapal induk saat mereka berlayar melalui badai topan di lepas pantai Jepang. Sementara itu, Sailfish juga berada di area itu dalam misi untuk mencari kapal musuh. Karena intensitas badai, Sailfish tidak dapat secara visual melihat targetnya dan mengandalkan radar sebagai gantinya. Meskipun kondisi sulit, Sailfish berhasil menyerang dan menenggelamkan Toyo, tanpa menyadari bahwa 21 tahanan Sculpin berada di atas kapal. Sayangnya, hanya satu tahanan Sculpin yang selamat. Baru pada akhir perang, penyelidik berhasil menyusun rangkaian peristiwa yang tidak biasa ini. Tahun-tahun berlalu sebelum satu-satunya penyintas Sculpin mengetahui bahwa torpedo mematikan itu berasal dari kapal saudara Sailfish. Saat Amerika Serikat bergegas untuk memproduksi kapal selam terbaru mereka pada awal Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut harus memaksimalkan penggunaan kapal yang sudah ada. Di antara 55 kapal selam yang tersebar di Pasifik, ada 3 raksasa terkenal, Argonaut, Narwhal, dan Nautilus. Dirancang pada akhir 1920-an, mereka adalah kapal selam terbesar yang dibangun oleh Angkatan Laut AS hingga era energi nuklir pada tahun 1950-an. Argonaut, yang terbesar dari ketiganya, secara khusus dirancang sebagai penyebar ranjau. Namun, ukurannya juga menimbulkan tantangan, karena dia kurang memiliki daya dan kecepatan yang cukup, membuatnya kurang efektif. Meskipun demikian, Argonaut mendapat sedikit ketenaran bahkan sebelum perang, muncul di film dan menarik perhatian Hollywood. Ketika perang pecah, Argonaut, Narwhal, dan Nautilus dikerahkan, dengan Narwhal langsung terlibat dengan musuh pada hari pertama perang di Pearl Harbor. Argonaut dan Nautilus berpatroli di sekitar Pulau Midway selama tahap awal konflik. Meskipun mereka tidak terlibat dalam pertempuran saat itu, Nautilus kemudian memainkan peran penting dalam pertempuran Midway. Nautilus, bersama dengan beberapa kapal selam lainnya, dikerahkan di sekitar Pulau Midway dengan antisipasi serangan pendaratan Jepang yang mungkin terjadi pada 4 Juni 1942. Selama periode ini, Nautilus berkontak dengan kapal perang Jepang. Meskipun meluncurkan serangan yang tidak berhasil, kapal selam itu melihat armada musuh berbelok ke utara, meninggalkan satu kapal perusak untuk melancarkan serangan balasan. Manuver ini terbukti menjadi kesalahan kritis bagi Jepang. Saat kapal perusak melakukan serangan di kedalaman laut, Komandan S-1 Pronunciation Kluski, seorang penerbang yang memimpin pembom Tukik, memperhatikan pergerakan cepatnya ke utara. Merasakan peluang strategis, S-1 Pronunciation Kluski memutuskan untuk mengikuti kapal perusak tersebut, menduga kapal itu bertujuan untuk bergabung kembali dengan pasukan utama Jepang. Firasatnya terbukti benar ketika, sesaat setelah itu, mereka bertemu armada Jepang langsung di depan. Sampai di tempat kejadian, S-1 Pronunciation Kluski tidak menemukan penjaga udara yang melindungi kapal induk Jepang. Memanfaatkan momen tersebut, dia memimpin skuadronnya dalam serangan cepat dan tegas. Bom yang dilepaskan dari pembom Tukik menemukan sasarannya, termasuk kapal induk utama Akagi, menyebabkan kemunduran yang signifikan bagi Jepang dalam apa yang dikenal sebagai pertempuran Midway yang menentukan. Peristiwa dramatis ini terjadi dalam waktu 5 menit yang singkat. 3 minggu kemudian, Nautilus sekali lagi mencatat sejarah.
Dia dikirim ke lokasi dekat pintu masuk Teluk Tokyo untuk membombardir istana musim panas Kaisar Hirohito. Di antara kapal selam, kapal-kapal besar memiliki peralatan yang sesuai untuk pekerjaan itu. Mereka dibangun dengan meriam besar berkaliber 6 inci, yang merupakan meriam kapal selam terbesar yang pernah kita miliki, dan telah dikembangkan untuk akurasi yang luar biasa dengan senjata-senjata tersebut. Namun, bahaya di perairan Jepang mencegah Nautilus untuk mencoba serangan permukaan. Sebagai gantinya, pada 26 Juni 1942, Nautilus melacak, menyerang dengan torpedo, dan menenggelamkan kapal perusak Jepang, Yamakasi. Kejadian luar biasa ini menghasilkan foto yang bersejarah. Saya kebetulan memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Ozzie Lins yang berada di kapal Nautilus. Dia adalah seorang fotografer amatir, namun dia berhasil menciptakan cara untuk mengambil gambar melalui periskop, yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Foto ini menjadi foto pertempuran pertama yang diambil melalui periskop kapal selam Amerika. Foto tersebut dipublikasikan di majalah Life dan digunakan berulang kali sebagai peningkat semangat moral. Meskipun beratnya rahasia dalam kekuatan kapal selam, foto tersebut dirilis 2 bulan setelah peristiwa itu terjadi. Namun, para sensor Angkatan Laut tidak menyebutkan nama kapal selam atau lokasi di mana foto tersebut diambil. Hal menarik tentang foto itu adalah, jika Anda melihat garis airnya, Anda akan melihat bahwa garis horizonnya miring. Ini bukan hanya karena kapal tenggelam, tetapi airnya juga tenggelam. Ini karena orang-orang yang mengambil foto itu mencoba untuk memperbaiki gambarnya, namun jika Anda melihatnya, Anda akan mengatakan bahwa itu bukanlah cara yang sebenarnya. Anda harus memutar foto itu untuk melihat seperti apa sebenarnya. Namun, awak kapal hampir tidak menyadari seberapa beruntungnya mereka ketika mereka mencari pasukan mobil Jepang di Filipina. Pada perjalanan pertama mereka melalui sistem sonar, terdengar suara-suaranya yang mengkhawatirkan dari kapal-kapal musuh, suara fala, saucers, dan suara-suara burung. Kapal selam tenggelam dan menemukan diri mereka di hadapan pasukan mobil yang datang kepada mereka, situasi ideal bagi seorang komandan kapal selam untuk menyerang. Namun, selain Kapten Herman, tidak ada yang melakukan tindakan. Tanpa diketahui oleh krunya, perintahannya adalah melaporkan terlebih dahulu, menembak kemudian. Herman melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak melepaskan tembakan dan membiarkan kapal induk dan semua sasaran yang menggiurkan itu melewatinya tanpa diketahui. Dia kemudian muncul ke permukaan, mengangkat antenanya dari air, dan mengirimkan laporan. Ternyata, laporan itu menjadi salah satu laporan yang menentukan dalam pertempuran itu. Namun, awak dan perwira sangat terpukul. Mereka memiliki sasaran ideal dalam patroli pertama mereka, tetapi mereka hanya diam saja dan membiarkan sasaran itu pergi. Namun, Zelma dan awaknya tidak akan kecewa lama. Setelah Jepang ditemukan, perintah diubah, menembak terlebih dahulu, lapor kemudian. Tak lama kemudian, kapal-kapal muncul di Cakrawala, salah satunya adalah kapal induk besar. Hal penting yang perlu diketahui adalah apakah mereka Jepang atau Amerika. Hal terakhir yang ingin kita lakukan adalah menenggelamkan kapal induk Amerika. Jadi, sangat penting bagi kita untuk melakukan identifikasi positif sebelum kita menyerang. Kapal yang terlihat melalui periskop adalah kapal induk Jepang, Shikaku. Meskipun awak kavali belum mengetahuinya, secara penampilan bisa saja itu adalah salah satu dari kapal mereka sendiri. Shikaku berbeda dari sebagian besar kapal induk Jepang lainnya karena memiliki pulau besar di deknya, sementara kebanyakan kapal induk Amerika lebih rata. Sehingga, kapal itu sangat mudah disalahartikan sebagai kapal induk Amerika. Kapal selam Cavallo semakin mendekat dengan cepat, dan sang kapten masih belum bisa mengidentifikasi kapal induk tersebut. Perwira pelaksana melihat, lalu perwira kontrol tembak. Mereka menyelidiki dengan putus asa manual identifikasi kapal mereka.
Waktu semakin menipis. Kami semakin mendekati target dan harus segera membuat keputusan. Saat periskop melakukan pengamatan lain, kami sudah sangat dekat. Seseorang berteriak, "Ada bola daging di ujungnya, itu Jepang. Kami akan menembak pada pengamatan berikutnya." Kami melanjutkan, dan dalam 3 menit berikutnya, kami menembakkan 6 torpedo dari jarak 1.200 yard. 3 di antaranya mengenai Shikaku. Kavala dan awaknya tetap tenggelam, menghindari serangan dari kapal perusak Jepang. Suara-suaranya yang menakutkan semakin reda ketika kami meluncur keluar dari area itu. Lalu kami mendengar ledakan besar di kejauhan. Ini bukan lagi suara bom kedalaman, karena ledakannya terus bergema. Kami yakin itu adalah akhir dari kapal induk itu. Zelma dan awak Kavala sangat gembira, terutama ketika mereka menyadari bahwa Shikaku adalah salah satu kapal induk yang ikut dalam serangan Pearl Harbor. Kavala adalah salah satu dari 2 kapal selam Amerika yang berhasil menenggelamkan kapal induk sebelum pertempuran Laut Filipina. Kemenangan telak Amerika dalam pertempuran itu dikenal sebagai Great Marianas Turquoise. Sekarang, mantan awak Kavala sering mengunjungi kapal lama mereka. USS Kavala kini berada dalam keadaan rusak di Taman Memorial Angkatan Laut di Galveston, Texas. Salah satu dari 15 kapal selam perang yang masih bertahan, ada rencana untuk memulihkannya ke kondisi di mana dia melayani dengan baik. Mengenai kapal-kapal yang tidak bertahan dalam pertempuran, Memorial di Pearl Harbor mengingatkan kita bahwa para awak kapal selam tidak pernah menganggap mereka hilang. Cara kapal selam menyatakan bahwa sebuah kapal selam telah hilang adalah bahwa ia memiliki kendali abadi. Ini berarti bahwa ia masih berada di bawah sana bersama awaknya, dan mereka melayani negara mereka selamanya. Mereka tidak bisa melakukan yang lain. Hidup mereka berakhir, tetapi mereka masih melayani negara mereka.